warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah subuh yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dengan izin Allah, dengan anugerah Allah bisa berkesempatan bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, karena sekarang ini banyak orang yang ragu terhadap Islam ya. Atas kebenarannya kita akan bahas ya terkait keyakinan ya. Yakin itu salah satu syarat mutlak ya untuk bisa diterimanya sebagai orang muslim. Jadi orang beriman itu supaya imannya tidak hilang ya. Kalau yazid wa yanqus itu bertambah berkurang itu tidak hilang itu, tapi ada yang hilang. Kalau tidak yakin namanya ragu. Kalau ragu dengan Islam, ragu dengan wahyu, itu bukan bertambah berkurang, hilang, lenyap imannya. Bukan muslim lagi. Nah, sekarang ini banyak ya orang yang masih meragukan atas kebenaran Islam. Makanya kenapa dalam Islam itu arkanul iman yang 6 itu mutlak. Jadi sepakat seluruh ulama ya, seluruh mazhab yang benar tapi ya, bahwa arkanul iman itu 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir ya. Mahwal iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wabil qadari khairihi wasyarrihi ya. Jadi kita akan bahas terkait dengan masalah yakin ya. Jadi yakin itu syarat mutlak sekali lagi ya. Al-yakinu al-munafi lisyakki ya. Jadi yakin itu adalah satu keharusan, satu keniscayaan. Yakin terhadap arkanul iman yang 6. Kita tidak yakin aja dengan salah satu arkanul iman yang 6 itu batal syahadatnya. Apalagi 6-6-nya gitu, satu aja gitu. Contoh ya, tidak beriman kepada Nabi Isa. Itu hebatnya Islam ya. Tidak beriman kepada Isa itu bukan muslim.
Tidak beriman kepada nabi-nabi, bukan hanya Nabi Isa saja, seluruh nabi kita harus imani, yakin itu ya. Wa kutubihi wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Rasul siapa? Rasul Allah. Sejak Nabi Adam ya sampai dengan Nabi Muhammad SAW, kita yakini seluruh nabi itu benar, seluruh rasul itu pasti benar. Kita tidak imani aja satu Allah, pakai nabi Ibrahim bukan nabi, yang murtad kita. Apalagi tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, itu bukan muslim. Oh, kenapa orang diributkan yang seharusnya tidak perlu diributkan? Itu bukan masalah ikhtilaf. Sepakat seluruh ulama bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Itu harus diyakini gitu. Jadi jangan diberi peluang ya untuk seolah-olah itu kan berbeda penafsiran saja, itu kan bisa saja berbeda pemahaman. Nah, kita harus toleran. Toleransi itu harus pada tempatnya ya. Seperti kita juga harus toleran terhadap perempuan karena kita laki-laki. Perempuan juga harus toleran terhadap laki-laki karena berbeda. Kalau sama repot, tidak perlu toleran. Kalau sama itu tidak perlu toleran. Toleransi itu justru karena berbeda. Makanya kenapa keluar surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Itu kan dasar ya, asas dari tauhid uluhiyah. Jadi dasar ya, asas dari tauhid uluhiyah itu surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Itu saat Rasulullah masih di Mekah, pengikutnya baru sedikit. Makanya pas saat ditawarkan ya oleh orang-orang kafir Quraisy, coba baca Bapak surat Al-Qalam ya, dari ayat 7 ya sampai ayat 10 itu diantaranya ya. Itu tawaran-tawaran dari orang-orang kafir Quraisy itu luar biasa ya. Tawaran dari orang-orang kafir Quraisy itu ya karena melihat ya setiap orang yang dekat dengan Nabi Muhammad itu sulit untuk keluar. Mereka mengatakan itu sihirnya luar biasa. Itu mereka ya. Jadi ini tanda kutip ya, mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan sihir Muhammad itu memang luar biasa, sulit tandingannya. Setiap orang yang dekat dengan Muhammad, dia nggak bilang Nabi Muhammad itu lengket, susah dipisah. Padahal bukan karena sihir, justru karena mereka dapat hidayah. Kenapa? Karena mereka yang dekat itu merespon hidayah. Makanya hidayah itu harus direspon. Sekali lagi ya, maaf, kita juga kadang-kadang sering keliru ya. Hidayah itu seolah-olah gitu ya, bukan usaha, bukan ikhtiar. Hati-hati, hidayah itu ikhtiar. Hidayah taufik itu ikhtiar. Seperti kita sholat subuh itu ikhtiar, makanya bangunnya sebelum subuh. Alah, kalau saya memang mau sholat subuh aja, kalau enggak ya enggak aja. Ya bukan begitu, itu salah, itu keliru itu. Saya contohkan, kenapa saat itu Abu Jahal ya, termasuk Abu Thalib sendiri tidak menerima Islam sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu, ya kita bilang Nabi ya, Nabi Muhammad SAW, bahkan kita itu dianjurkan kalau baca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mereka tidak, tapi mereka tahu bahwa Muhammad itu jujur. Mereka mengakui, sampai Abu Jahal ini sekelas Abu Jahal ya, an Ali radhiyallahu an, qala Abu Jahlin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lanukadzibuka walakin nukadzibu bima ji'ta bihi. Itu Abu Jahal itu. Qala Abu Jahlin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lanukadzibuka walakin nukadzibu bima ji'ta bihi. Kata Abu Jahal, sebetulnya aku tidak mendustakan engkau Muhammad. Aku tidak mendustakan engkau Muhammad. Yang aku dustakan itu ajaran yang dibawa oleh engkau. Jadi sekali lagi ya, Abu Jahal dan teman-teman yang nolak itu, dia tahu bahwa Muhammad itu jujur. Dia mengatakan, saya tidak mendustakan engkau Muhammad. Yang aku dustakan itu ajaran yang dibawa oleh engkau.
Seharusnya kalau orang jujur itu pasti ajarannya juga benar. Karena orang yang suka bawa ajaran nyeleweng itu justru pembohong. Makanya banyak nabi-nabi palsu. Ya pasti bohong lah. Coba sekarang kita kalau suruh orang bikin Quran, satu surat saja seperti Quran, nggak bakal ada yang bisa. Walaupun ahli sastra Arab hebat apapun nggak bakal bisa. Walaupun Quran itu bahasa Arab, tapi wahyu beda. Nggak bakal ada orang bisa menciptakan Quran, nggak bakal ada. Dengan semakin canggih teknologi semakin tidak bisa. Untuk memalsukan semakin canggih semakin tidak bisa. Justru karena canggihnya teknologi semakin tidak bisa dipalsukan. Kecuali orang yang tadinya tidak tahu Quran. Kalau orang yang sudah tahu ya Quran itu sulit untuk dipalsukan. Makanya Allah jaga. Salah satu bentuk penjagaannya adalah dengan teknologi canggih ya. Makanya kenapa Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Maksud Nabi akhir zaman itu setelah Nabi Muhammad tidak lagi Nabi. Itu prinsip ya. Makanya kita, bagaimana kita harus toleran orang yang ngaku muslim tapi mengakui ada lagi Nabi. Kalau kita toleran itu toleran terhadap orang Kristen, toleran terhadap agama Buddha, toleran terhadap agama Hindu, ya kita harus toleran. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau ada orang yang mengaku lagi Nabi setelah Muhammad tapi ngakunya Muslim, itu tidak perlu toleran. Toleransinya di mana? Itu sengaja ya. Hati-hati, itu sengaja orang-orang yang benci Islam supaya terjadi perpecahan. Kenapa? Karena memang agama yang tadi itu yang mengakui ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad itu adalah buatan Yahudi ya, buatan orang-orang Yahudi Inggris ya, Yahudi Inggris dan Yahudi Prancis. Jadi ada kalau zaman sekarang ada kiai lah, ada ustadz yang ambisius ya, tukang debat ya. Nah ini potensi nih kalau diangkat jadi nabi. Kalau orangnya ambisius, kalau diangkat jadi nabi pasti mau diangkatlah oleh Inggris dan Prancis sebagai nabi. Mirza Ghulam Ahmad kan gitu. Makanya dari dulu ya MUI itu zaman Buya Hamka, dari Buya Hamka ya, MUI pertama ya, sampai sekarang belum dicabut fatwanya itu. Kalau itu mau eksis Ahmadiyah itu silahkan, tapi jangan pakai embel-embel Islam. Kan kita toleran itu namanya toleran, itu silahkan hak mereka, tapi jangan pakai embel-embel Islam. Itu saja. Itu namanya toleransi. Jadi saya katakan tadi di Mekah itu dulu masih sedikit ya jumlahnya ya, ini para tokoh Quraisy ini datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, sekarang begini aja lah, kalau Anda sedang beribadah sesuai dengan keyakinan Anda, kami pun akan ikut. Tapi nanti kalau bagian giliran aku ini beribadah, kami beribadah, Anda juga harus ikut dengan pengikutnya. Itu sudah ditawarkan tuh di Mekah itu. Pada saat umat Islam masih lemah, jumlahnya baru sedikit, tapi ketakutan orang kafir Quraisy itu sangat luar biasa, ketakutan. Ini Muhammad kalau sudah terlalu banyak pengikutnya repot nanti. Udahlah, kompromi aja. Karena setiap orang yang dekat dengan Muhammad itu tidak pernah kembali. Wah ini sihirnya hebat, kata mereka. Padahal ini karena wahyu, karena hidayah ya. Makanya hidayah itu harus direspon. Orang bilang hidayah itu mahal, kalau saya bilang hidayah itu murah. Kenapa mahal? Kalau mahal biasanya kan jual beli ya. Mahalnya maksud saya biasanya kalau mahal tuh kebayangin gitu kan, hanya orang-orang yang berduit lah gitu. Sekelas Bilal saja, sekelas Yasir, Sumayyah itu budak ya, bisa dapat hidayah. Sekelas Abu Jahal, sekelas Abu Talib nggak dapat hidayah. Kenapa? Karena Sumayyah, Yasir, termasuk Bilal itu merespon. Makanya hidayah itu harus direspon. Kenapa mereka itu orang-orang kafir Quraisy itu yang tokoh-tokoh tadi tidak dapat hidayah? Penyebabnya pasti ada. Salah satu penyebabnya bangga dengan ajaran nenek
moyang. Itu salah satu penyebabnya. Salah satu penyebab orang tidak dapat hidayah, salah satu ya, dari sekian banyak tidak dapat hidayah itu, salah satu orang tidak bisa dapat hidayah di antaranya bangga dengan ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau ajaran nenek moyang yang sesuai dengan Quran hadis ya teruskan gitu. Contoh gotong royong bagus nggak? Bagus itu. Orang Sulawesi itu pelautnya berani-berani. Yang begitu-begitu mah silahkan aja gitu. Yang dimaksud adalah ajaran nenek moyang yang terkait dengan keyakinan, kepercayaan yang bertentangan dengan Quran dan hadis, dengan wahyu. Kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 170 ya. Al-Baqarah 170. Al-Baqarah 170. Ya, mangga. Al-Baqarah 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Dan tidak mendapatkan hidayah ya, petunjuk. Ya. Jadi kalau kita lihat Quran surat Al-Baqarah 170 itu salah satu penyebab orang menolak hidayah, tidak dapat hidayah. Di antaranya bangga dengan ajaran nenek moyang yang nyangkut dengan kepercayaan, keyakinan. Itu tidak akan dapat hidayah, sampai kapanpun tidak akan dapat hidayah. Ya. Tapi sekelas Yasir, Bilal, Sumayyah, orang-orang miskin. Ya. Kalau orang kayanya lah Utsman bin Affan. Itu dapat hidayah karena merespon. Abu Bakar apalagi ya, Abu Bakar itu orang yang pertama yang luar biasa ya setelah Siti Khadijah ya. Itu karena meresponnya. Jadi hidayah itu harus direspon sekali lagi ya. Seperti kita kan yakin dengan takdir ya, arkanul iman yang 6 ya. Maksudnya takdir itu begini ya. Takdir itu kan ketentuan ya. Takdir itu ketentuan. Allah telah menentukan benar salah, kan itu benar salah. Kalau nggak ada benar pasti ada salah, kan gitu. Nggak dua-duanya benar, ini benar gimana itu? Ada benar ada salah, kan gitu. Kalau ini dipertemukan jadi benar nggak? Benar dengan salah dipertemukan jadi benar nggak? Ya enggak lah, jadi salah malahan. Itu mencampur adukan antara hak dan batil. Allah ciptakan yang benar dan yang salah, manusia disuruh milih. Nah, pada saat milih yang benar dapat hidayah gitu. Pada saat milih yang salah tidak dapat hidayah. Jadi manusia itu diberi kemampuan untuk memilih. Makanya sekelas Ibnu Taimiyah, pernah dengar ya Ibnu Taimiyah ya? Itu ulama itu. Tapi ada orang yang benci dengan Ibnu Taimiyah itu. Orang yang benci itu bukan ulama, itu ulamaan itu. Masa sekelas ulama dibenci? Beliau ini pernah mengatakan begini, walil ibadi ya, walil ibadi kudratun ala a'malihim walahum iradatun wallahu khaliquhum wa khaliqu kudratihim wa iradatihim. Itu kata beliau. Maka disebutnya kan ahlus sunnah wal jamaah ya. Tapi ada orang yang tidak suka, bukan kata siapa, bukan ahlus sunnah wal jamaah, beliau ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Kita kadang-kadang terlalu gegabah, lu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Beliau ahlus sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan begini ya. Makanya akidah wasatiyah ya, dalam kata beliau itu tadi, bahwa manusia itu diberi kemampuan untuk berbuat terhadap perbuatannya.
Dan Allah lah yang menciptakan manusia, dan Allah lah yang menciptakan kehendak dan kemauan. Jadi yang menciptakan kehendak dan kemauan siapa? Allah. Ini benar, ini salah. Pilihan bukan? Pilihan. Pada saat ngambil yang benar dapat hidayah, pada saat ngambil yang salah tidak dapat hidayah. Tapi untuk jalan tengah, ini jalan tengah yang salah ini. Kalau tadi kan jalan tengah itu maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah itu tengah-tengah. Karena ada Khawarij, ya, ada Mu'tazilah, ya, ada Jabariyah, tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada tengah-tengah antara benar dan salah disatukan. Itu bukan tengah-tengah, itu mencampur adukan antara hak dan batil. Makanya kenapa kita berdoa itu, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran agar kami bisa mengikutinya, bisa melaksanakannya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan agar kami bisa menjauhinya, kan gitu. Mendekati dan menjauhi itu usaha manusia bukan? Usaha ikhtiar. Jadi jangan begini ya. Sekali lagi ya, Allah mentakdirkan baik dan buruk. Allah mentakdirkan ada Islam, ada kafir, kan gitu kan? Mau jadi orang muslim pilihan bukan? Mau jadi orang kafir juga pilihan. Kata Allah ya, paman sa'a fal yu'min wa man sa'a fal yakfur. Surat apa itu? Sering dibaca ya, saudara. Paman sa'a fal yu'min wa man sa'a fal yakfur. Surat apa itu? Surat Al-Kahfi ayat betul 29 ya, betul ayat 29. Coba dilihat terjemahnya. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, dan gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan wajahnya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling buruk. Kata Allah, barang siapa mau jadi orang beriman silahkan, mau jadi orang kafir juga silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau orang muslim disuruh mengakui kebenaran orang kafir disuruh mengakui kebenaran orang muslim, itu tidak benar. Pilihan, sekali lagi ya, hidup ini pilihan. Hidup ini kan cuma sementara, kita ini berapa tahun lagi. Apalagi kayak saya, kayak ketua yayasan, tinggal nunggu waktu. Wallah alam yang nyender begini ya. Iya, tinggal nunggu waktu aja, kapan kita dipanggil. Wallah alam, nggak tahu kita. Mau milih yang mana kita? Mau milih yang, pasti milih yang benar lah, jangan milih yang salah. Makanya kenapa orang pada saat orang milih yang salah tadinya gitu ya, terakhir di akhir hayatnya, katakanlah sudah 80 tahun tapi masih normal, dia milih yang benar, mati dia, ini namanya husnul. Itu yang disebut husnul. Pilihan, berarti tobat itu pilihan. Tapi sebaliknya nih, orang tadinya soleh, bayangkan pesantren sampai kuliah, sampai S4, S5 gitu ya, sampai S5 dia, ya kan belum ada ya S5 ya, belum ada ya. Sampai S5, lantas dulu jadi orang benar, lantas milih yang tidak benar, mati dia, itu namanya su'ul khotimah. Pilihan bukan? Pilihan. Tapi yang bagus, maaf ya, mumpung masih ada anak-anak nih ya, anak-anak luar biasa. Dia kalau masih kecil-kecil begini terus di jalan yang lurus, pilihannya terus yang benar sampai ujung hayat, itu paling bagus. Paling tidaklah kita ini di ujung-ujung hayatnya milih yang benar dari mulai sekarang lah, karena kita tidak tahu kapan matinya, kita tidak tahu. Karena mati itu pasti menjemput kita, ini dijemput oleh kematian itu udah pasti itu. Walaupun Anda lari tidak akan bisa lari.
Coba lihat Quran surat Al-Jumu'ah ya, ayat berapa itu? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila ayat 8 ya. Coba lihat ayat 8. Surat 62 Al-Jumu'ah. Surat 62 ya, Al-Jumu'ah ayat 8 ya. Hati-hati ya masalah kematian ini. Dan kalau kematian itu tidak muda, tidak tua ya, maaf ya. Coba kalau tua sudah pastilah ya. Ya, kalau tua itu sudah, kalau sudah nyender itu sudahlah. Nah, ingat aja lah ya. Jangan sudah nyender masih milih yang salah. Waduh, itu maaf. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu ya. Ya silakan Bang, terjemahnya aja. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ya pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia perintahkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, kita tidak bisa lari dari kematian ya. Kematian itu pasti menjemput kita. Bahkan dalam ayat yang lain itu aina matakun yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun masuk ke bangkar-bangkar, kalau sekarang ya burujim musayyadah itu kalau dulu kan gedungnya kokoh tinggi gitu kan. Kalau sekarang walaupun ada masuk ke bangkar-bangkar, karena takut mati. Kalau saatnya kematian pasti mati. Cuma sekarang tinggal pilihan. Kita jangan ragu, sekali lagi ya, jangan ragu dengan Islam, dengan arkanul iman yang 6. Kalau ragu dengan arkanul iman yang 6, satu saja, batal syahadatnya, rugi kita. Adapun kalau sudah yakin dengan arkanul iman yang 6, maaf ya, kan amalan kita berbeda-beda. Makanya maaf ya, keluarlah hadis al-imanu yazidu wayan kusu. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Jadi bertambah berkurang itu setelah tadi, kalau arkanul iman yang 6 tidak boleh bertambah berkurang, itu mah harus diyakini semuanya, harus gitu. Cuma maaf ya, pada saat kita melaksanakan arkanul Islam yang 5 itu, yang 4 ya, yang 4 karena yang pertama kan syahadatain ya. Arkanul Islam yang 4 termasuk kebaikan-kebaikan yang lain, itu iman kita bertambah dan kurang. Tapi itu modalnya harus, tadi modal ya. Kalau yang tadi itu arkanul iman yang 6 itu modal. Kalau itu tidak ada, ya tidak ada yang lain. Nggak bisa dikatakan amal soleh ya, maaf ya. Orang kalau tidak yakin dengan arkanul iman yang 6, satu saja saya bang tidak meyakini yang di antara yang 6, itu tidak dikatakan amal soleh, tidak dikatakan punya pahala, dosa aja terus gitu. Hati-hati ya, jangan kita dijebak sekarang ini orang supaya ragu dengan Islam ya. Kita semakin diuji harus semakin yakin supaya ujiannya lulus kan gitu. Dan ujian itu semakin tinggi materi ujiannya semakin bagus kan, begitu seharusnya. Pas ujian terakhir salah, waduh repot itu ya. Ujian terakhir pilihannya salah, waduh repot itu ya. Makanya kenapa dalam hadis arba'in, Bapak kalau baca hadis arba'in kan ada orang ya ahli ibadah tinggal sehasta kan itu, murtad dia, masuk neraka. Sebaliknya orang durhaka bajingan ya tinggal sehasta, tobat dia, masuk surga. Pilihan berarti kan, pilihan. Cuma sekali lagi kepada yang masih muda-muda, jangan mengatakan begini, kalau gitu nanti aja lah setelah tua. Memangnya umur tahu? Tadi umur nggak ada yang tahu. Justru saya sering sampaikan, yang meninggal itu kebanyakan yang masih muda. Yang nyender mah jarang yang nyender mah, jarang meninggal yang nyender mah. Yang kebanyakan meninggal itu kebanyakan yang masih muda. Hati-hati yang muda-muda. Maksud saya jangan begini, mumpung masih muda nanti aja, kalau begitu di ujung. Emang tahu ujungnya? Fa idza ja'alhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa tawar-menawar masalah umur itu. Cuma kita minta juga kita karena tidak tahu. Seperti minta rezeki ya, minta umur panjang. Ya tahu nggak umurnya? Ya nggak tahu. Minta aja. Ya mintalah kepada Allah. Allah bisa merubah nggak? Ya kalau Allah bisa merubah, kita yang tidak bisa merubah. Ada takdir yang tidak bisa dirubah. Tua jadi muda bisa nggak?
siapapun nggak bisa. Siang jadi malam, malam jadi siang, nggak bakal ada yang bisa. Tapi kalau kebaikan dan keburukan, baik dan buruk itu tidak bisa dirubah, cuma pilihan kita untuk memilih dan baik dan yang buruk itu harus dibedakan ya. Jadi Allah mentakdirkan baik buruk ya, kita milih yang baik, takdir bakal masuk surga itu kalau sampai ujung. Kalau milih yang buruk sampai akhir, kita masuk neraka. Summa na'udzubillahi min dzalik. Umur nggak ada yang bisa, maaf ya, umur 90 tahun jadi umur 18 tahun tukang bohong itu nggak bakalan bisa itu ya. Kalau wajahnya mirip-mirip mungkin masih muda bisa saja lah, tapi kalau seperti umur seperti itu tidak bisa lah ya. Kalau ciptakan itu luar biasa ya. Kata Allah, pada saat kamu lahir itu tidak berdaya. Ada yang orang pada saat lahir sudah hebat kuat, enggak ada lah, semua tidak berdaya, telanjang semua. Nanti kuat, kata Allah, aku yang memberikan kekuatan, aku memberikan kemampuan untuk memilih, ya kan? Nanti suatu saat kalau panjang umurnya sangat panjang, itu akan lemah ya, itu sunatullah namanya. Itu tidak ada yang bisa merubah. Mau orang sehebat apapun, ngaku raja kayak ngaku presiden, siapapun nggak bakal bisa. Makanya Firaun pun nggak bisa, nggak ada yang bisa itu. Makanya kita harus mengakui kelemahan kita. Janganlah sok-sok hebat gitu ya. Makanya kalau Anda yang di sini punya jabatan, jadilah jabatan itu amanah. Karena kita suatu saat akan dihisab di hari kiamat. Kalau Anda jadi orang bisa, jadi orang bisa yang baiklah. Tapi Allah menyuruh ya, mau pejabat, mau bukan pejabat gitu, harus yakin dengan arkanul iman yang 6. Kalau ngaku muslim, kalau tidak ngaku muslim, tidak mengakui, ya silahkan, itu hak mereka. Kita harus toleran terhadap mereka ya. Jangan memaksa ya. Jadi kalau punya tetangga di sini, jadi kalau ketua yayasan punya tetangga kafir ya, jangan dipaksa suruh masuk Islam. Apalagi di teror ya. Kalau kamu tidak masuk Islam, saya akan usir dari sini. Nggak boleh lah. Bahkan kalau dia sakit, ya tengok biasa aja sakit, tengoklah. Kalau ketemu ya biasa senyum aja lah. Kita harus memperlihatkan akhlak yang baik. Justru orang bisa masuk Islam bukan akhlak kita yang baik. Coba kalau setiap melihat prototin, ya nggak bener lah. Itu harus dibedakan gitu. Tapi pada saat dia mau ke gereja, itu hak dia, jangan dihalangi. Tapi nggak usah dikasih ongkos kalau dia nggak punya duit, nggak usah, karena itu lakum dinukum waliyadin. Jadi Islam itu luar biasa. Tidak pernah ya dalam sejarah, saya tidak pernah baca dalam sejarah Islam pada saat berkuasa, pada saat jaya, memaksa orang non Islam disuruh masuk Islam. Nggak bakal ada. Yang suka maksa itu justru agama-agama buatan manusia. Kalau agama buatan manusia ekstrim itu radikal. Jadi terbalik ya. Jadi kalau Islam tidak pernah radikal, sebutnya tidak pernah. Rasulullah kapan? Jadi kalau orang menghina pribadi dengan menghina Islam berbeda, harus dibedakan ya. Rasulullah kalau dihina pribadinya tidak pernah marah. Para sahabat kalau dihina pribadinya tidak pernah salah. Tapi kalau dihina Islam jangan harap. Kalau sudah di Madinah jangan harap. Kecuali masih di Mekah ya. Kalau di Mekah itu walaupun dihina, diapain, sampai Yasir itu, maaf ya, Sumayyah itu ditusuk dengan pedang oleh Abu Jahal. Apa kata Rasulullah? Sabar Yasir, sabar Sumayyah, kamu bakal masuk surga. Yasir, Sumayyah juga tidak mengatakan begini gara-gara engkau Muhammad ini buat risiko seperti, tidak mengatakan begitu. Beliau senyum, yakin benar dengan surganya. Sudah. Rasul, coba kalau di Madinah kira-kira diapain itu Rasulullah? Itu Abu Jahal kalau dia tusuk tuh orang muslim, kira-kira diapain? Dikisos lagi. Yakin nggak? Ini maaf ya, Bapak baca sirah ya, harus baca sirah. Memang kita kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu baca sirah, salah satu diantaranya ya.
Tulisan Al-Buti bagus ya, Ramdan Al-Buti itu bagus ya. Sirah Nabi tulisan Ramdan Al-Buti bagus ya. Itu diantaranya Rasulullah tuh mengirim dai-dai, ternyata dai-nya dibunuh. Masalah pribadi bukan, Rasulullah ngirim sekian ribu pasukan, ternyata di sana puluhan ribu sudah siap, tapi dengan keyakinan menang Islam. Jadi beda ya antara menghina pribadi dengan menghina Islam ya, hati-hati, kita tidak boleh. Kalau menghina Islam itu lain dengan menghina pribadi. Kalau si Ja'far ini memang kurang ngajar, ya udahlah Ja'farnya ini, beda kan. Makanya Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, sebutnya Abu Jahal CS ini bukan mendustakan kamu, tapi yang dustakan adalah ajaran aku. Benar itu kata Abu Jahal tadi. Jadi Abu Jahal itu, coba lihat Quran surat Al-An'am ayat 33 ya. Surat Al-An'am ayat 33. Surat Al-An'am surat ke-6 ya, ayat 33. Ya, mangga. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan bagi hatimu Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Ya. Jadi yang didustakan itu ayat-ayat Allah. Jadi Nabi Muhammad tuh kalian disebut Nabi melekat ya kebenarannya wahyunya. Kalau orang mengatakan Nabi, ya itu berarti melekat dengan wahyu. Kalau membenarkan kenabiannya, ya udah otomatis yang diterima oleh Nabi itu pasti benar. Tapi mereka justru mendustakan. Hanya justru yang dipuji itu pribadinya. Muhammad itu benar, tapi ajarannya yang tidak benar, aku jadi kacau. Ya, hati-hati. Ya. Jadi orang yang paling jelek dan yang paling berbahaya orang munafik, yang suka membuat keraguan dari zaman dulu ya, dari zaman dulu ya, bukan sekarang aja. Cuma kita suka jadi alasan ya. Sekarang tuh banyak fitnah yang luar biasa. Oh, dari dulu tuh fitnah tuh luar biasa. Setiap nabi itu pasti ada fitnahnya. Coba baca kisah-kisah para nabi. Kisah Nabi Ibrahim bagaimana? Sampai dibakar, bayangkan, oleh orang tuanya sendiri dia yang melaporkan. Berarti agama buatan manusia mah ekstrim ya. Tapi kalau Nabi Ibrahim masih mendoakan, ya pada orang tuanya, bayangkan. Sopan kan gitu kan. Kita lihat Nabi Nuh sopan nggak ke anaknya? Coba baca Quran. Pada saat anaknya itu pergi, masih dipanggil dengan baik, disuruh naik kapal. Nggak ngomong begini, kamu udah salah anak tolol, udah pergi, setan loh, nggak begitu. Itu hebatnya ya. Tapi agama buatan manusia ekstrim. Kalau tidak percaya dengan keyakinan mereka, hukumannya mati. Gila gitu. Seperti ada kasus yang kaitan dengan korban ya. Kan ada orang miskin ya, pernah baca mungkin ya. Ada orang miskin, saking miskinnya tidak ada yang bisa dikurbankan kecuali dengan lalat gitu kan. Bisa orang gara-gara kurban bisa masuk ke surga, orang ada yang bisa kurban bisa masuk neraka. Yang satu kan tidak mau kurban tuh, walaupun dengan lalat, dibunuh dia, masuk surga. Pilihan bukan? Pilihan. Jadi janganlah kita, kalau Allah sudah ngasih hidayah, enak aja. Kalau Allah ngasih hidayah, ya kalau Allah ngasih hidayah, Allah mah ngasih hidayah kepada siapapun, cuma ada yang merespon, ada yang tidak. Makanya kata Allah tadi, paman sa'a fal yu'min wa man sa'a fal yakfur. Silakan Anda pilih. Cuma Allah sudah menciptakan ini bakal masuk surga, ini surga neraka itu ciptaan Allah. Mustahil orang kafir ya masuk surga, itu hal yang mustahil, jangan harap. Kecuali saat masih hidup tobat, itu tadi beda ya. Saat hidup tobat, baru sehari tobat dia masuk surga enggak? Masuk surga. Yang repot itu maaf ya, yang tadinya soleh tiba-tiba
murtad, mati dia, masuk neraka, masuk surga, masuk neraka. Jadi paman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah itu maksudnya setiap amal dari sejak balik itu dihitung sejak balik ya. Sejak balik. Dihitung sejak balik tertulis ada, tapi nanti dilihat ujung. Makanya tobat itu kan menghapus amal kejahatan. Hebat. Kita punya dosa sebesar apapun dengan Allah. Kalau kita tobat, Allah akan terima. Jangan begini, nggak bakal terima tobat kita karena sudah banyak dosa besar. Kata siapa? Allah akan maafkan. Makanya itu pilihan, tobat itu pilihan, milih yang baik di ujung. Tapi karena kita tidak tahu dan kita banyak dosa, tobat aja terus kita, gitu kan? Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi jangan ya kita ini jangan jadi maaf ya kepada yang sudah tua-tua yang dulunya banyak dosa lah gitu ya, jangan berkecil hati. Yang penting kita sekarang sampai ujung itu dipertahankan supaya husnul khotimah. Tapi kepada yang masih muda-muda jangan sekali-kali nanti. Masalah umur tidak ada yang tahu. Saya sering menyampaikan bahwa yang meninggal kebanyakan masih muda, yang nyender mah jarang. Yang masih muda ya naik motor kan anak muda, yang suka ribut-ribut aki-aki ribut yang nggak pantas ya. Aki-aki ribut, aki-aki naik motor gede gitu kan nggak kecil kemungkinan ya. Yang banyak naik pesawat, yang naik kereta, yang naik bis, yang naik motor itu kebanyakan masih muda-muda. Makanya yang mati juga kebanyakan yang masih muda-muda. Banyak contoh lah yang masih muda-muda meninggal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kalau tahu bakal mati nggak bakal ada orang berangkat tuh. Yang nyender suka sepedaan. Oh iya. Itu ikhtiar supaya sehat ya. Nyender pakai sepeda itu ikhtiar itu wajib. Karena badan itu nah, kalau kita baca ya fikroh yang islami itu ya, salah satu diantaranya adalah kita merawat badan kita karena ada hak kita, ada hak badan. Makanya maaf ya, hak tidur itu jangan begini, saya mau ibadah aja nggak mau tidur, itu orang nggak bener. Ada hak badan, ada hak badan. Jadi olahraga ya pakai sepeda, tapi jangan kalau karena umurnya sudah terlalu tua jangan terlalu jauh, harus tahu diri aja gitu ya. Jangan dipaksakan seperti anak muda, kan sesuai dengan kemampuan lah ya. Jangan karena diajak oleh anak muda itu anak mudanya terlalu semangat pokoknya, nah itu jangan pakai pokoknya ya. Jadi insya Allah hak badan itu ada, itu Islam mengajarkan begitu. Jadi fikroh yang islami yang luar biasa itu ada 8. Ini kata Syekh Muslim yang luar biasa, seorang ulama ya, yang bernama Kiai Haji Hasan itu fikroh itu ada 8 yang bagus itu. Salah satu diantaranya adalah hak badan tadi, karena tadi nyebut nyender pakai sepeda. Ya, saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pagi ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah ya. Dan mudah-mudahan kita sampai ujung kita pertahankan yang benar tetap benar, yang salah salah. Kalau bisa toleransi, Islam adalah tidak usah tawar-menawar karena agama yang paling toleran. Saya pernah menyampaikan membunuh tidak sengaja saja, seperti bapak pakai sepeda ya, ada orang ketabrak ya, maaf, mati. Masih ingat harus puasa berturut-turut 2 bulan, ditambah lagi bayar diat kepada ahli waris. Bayangkan saking mahalnya darah dalam Islam, saking mahalnya jiwa dalam Islam. Apakah yang korbannya itu muslim atau non muslim? Coba bayangkan, sepanjang bukan dalam keadaan perang. Itu ada nggak ajaran agama seperti itu? Nggak bakal ada lah. Membunuh tidak sengaja, udah tidak sengaja lagi, bayangin, dan tidak usah dimasukin penjara. Pemborosan aja uang negara itu kan masuk penjara, dikit-dikit masuk penjara, dikit masuk penjara, habis itu kan uangnya, anggarannya siapa? Negara, rakyat juga ya. Repot itu. Jadi ada yang perlu dibina, ada yang perlu dibinasakan. Sepanjang bisa dibina aja gitu, diperbaiki gitu. Makanya kalau membunuh tidak sengaja tadi
bawa sepeda gitu ya, maaf ya, yang naik sepeda hati-hati, takut ada nenek-nenek nyelonong. Kan tidak dilihat nenek atau bukan nenek-nenek yang matinya. Pokoknya harus puasa berturut-turut 2 bulan. Surat apa dulu, ingat? Masih ingat nggak? Benar, surat An-Nisa ayat 92, betul itu, surat An-Nisa 92. Coba dilihat lagi lah supaya ingat lah bahwa Islam itu agama yang sangat luar biasa, paling menghargai jiwa manusia gitu ya, mau muslim non muslim itu harus dihargai jiwanya. Jadi tidak mudah lah orang, makanya kalau orang yang suka membunuh sana sini itu adalah orang muslim tukang bohong aja itu ya. Mangga, surat An-Nisa 92. Wa makana li mu'minin ayaktula mu'minan illa khoto'an al-ayah ya. 92. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seseorang yang beriman yang lain kecuali karena bersalah tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena bersalah hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu padahal dia orang yang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui Maha bijaksana. Luar biasa ya. Jika Anda tidak bisa merdekakan hamba saya, maka Anda puasa berturut-turut 2 bulan. Hamba saya nggak ada gitu. Berarti puasa berturut-turut 2 bulan. Itu membunuh tidak sengaja. Nggak ada ajaran yang luar biasa seperti itu. Artinya kita tidak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan orang Islam itu adalah radikal, yang radikal itu yang ngomong radikalnya itu sebetulnya maling teriak. Sekarang maling teriak maling. Makanya hati-hati ya, jangan suka menyendiri. Kalau naik sepeda harus rame-rame, maaf ya, jangan suka menyendiri ya, jangan suka. Maksudnya kenapa jangan menyendiri? Saya pernah menyampaikan kalau nggak salah di sini, dulu ada, saya punya teman ya, masih muda-muda waktu itu. Teman saya ini ke Jakarta sendirian, ada jenggotnya sedikit. Kebetulan dicopet, dia bilang copet. Nah, copet itu ya, ternyata copet itu bukan sendirian, dia dipukulin rame-rame malahan oleh copet. Maksudnya maaf ya, makanya Islam mengajarkan jangan suka menyendiri, karena serigala tuh makan domba yang suka pisah. Coba perhatikan di TV ya. Kebo termasuk kebo yang sehebat apapun gagah kalau sudah sendirian ya. Makanya kita harus berjamaah terus ya, minimal berjamaah di masjid. Kenapa? Ya belum goes mangga, alhamdulillah. Tapi jangan ada yang lari-lari sendirian ya. Saya kira mungkin itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk terus merespon hidayah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rakaat kedua tadi Pak Imam kita membacakan di sholat di rakaat kedua, Muhammad Rasulullah waladzina ma'ahu Asyiddah. Nah, kalau Napoleon memukul si kace itu asyiddah atau bukan? Jadi gini ya, betul. Jadi asyidal kufar itu tidak pernah kompromi dalam masalah akidah ya, dalam masalah ajaran nggak boleh kompromi ya. Tapi kalau kita ketemu dengan orang ya sopan, tadi saya katakan kalau tetangga itu kan ahsin jaroka walau kala kafiran, berbuat baik dengan tetangga sekalipun dia kafir. Maksudnya senyum ya gitu kan, dengan tetangga senyum
Ya, kalau dia tidak bisa makan, kelaparan, tetangga kita non muslim, ya kasih makan, kan gitu. Kalau siapa tadi? Napoleon ini pinter, dia bisa membedakan mana masalah pribadi dan mana masalah ajaran, kan gitu. Saya nggak nyangka itu, maaf ya, saya nggak nyangka namanya, kalau lihat nama Napoleon gitu kan, pasti non muslim. Saya menerjemahkan dulu begitu, ternyata akidahnya bagus. Dia bisa membedakan, ya, membedakan mana yang menghina Islam dan mana menghina itu bagus, luar biasa. Kayaknya disuruh oleh bapak ya, dibisikin sama bapak, pukul aja dia gitu ya. itu termasuk ya. Jadi kalau asidal kufar, ajaran ya, sekali lagi ya. Jadi kalau ajaran tidak pernah kompromi, harus kita tegas terhadap orang kafir. Ya, tidak bolehlah kita mancam-mencret. Ya. Tapi kalau sopan santun, saya katakan tadi kan, beda ya. Sopan santun kita harus sopan. Tapi kalau itu Napoleon mukul, ya itu lain lagi ya. Itu kan karena masalah Napoleonnya pinter. Ini bukan masalah pribadi, tapi dia menghina Islam, menghina agama. Ya kalau bisa ya begitu. Kalau bisa mah justru malah yang harus menghukum itu pemerintah. Ya harusnya pemerintah lah. Harusnya Napoleon itu dikasih hadiah, taikin pangkatnya. Kalau ketua yayasan pasti ngangkat, ditaikin sama ketua yayasan. Jadi maaf ya, saya terus terang aja ya. Beliau ini terus terang aja bisa membedakan ya antara penghinaan terhadap pribadi dan menghina Islam. Itu hebat beliau ya. Jadi asidal kufar ya. Terkait dengan ajaran kan tadi kan? Kan terkait dengan ajaran itu. Karena yang bersangkutan ini ngakunya muslim kan, gitu masalahnya. Paham nggak? Kan yang bersangkutan ngakunya muslim, tadinya kan begitu. Itu memang gaya-gaya, kalau komunis harus hati-hati ya. Komunis selalu adu domba ya, adu domba antar agama. Hati-hati, kita juga jangan dijebak kalau ada informasi, yaitu harus tabayun, jangan sampai kita terjebak. Karena orang-orang komunis itu dari dulu ya, polanya kan dari dulu nggak berubah. Apalagi di angkatan udara dulu kan pernah juga terlibat ya dalam sejarah ya. Jadi kehati-hatian itu penting sekarang ini. Waspada itu tetap penting. Coba Ustadz banyak yang ditusuk, dibunuh gitu ya, pasti orangnya orang gila, cepet amat. itu polanya dari dulu begitu. Dari ya kalau bahasa orang mereka itu mungkin itu jihad juga gitu. Jadi kalau membunuh ustadz itu jihad ya, membakar mimbar masjid juga jihad. Jadi jangan bakal, sekarang masjid hati-hati juga, harus dijaga juga gitu. Dibakar itu pasti orang gila juga. Orang gila itu biasanya tidak melakukan sesuatu. Coba orang gila jalan juga lurus aja. Kalau dia memang lapar nyari makanan gitu kan. Kalau tukang rokok tadinya nyari puntung, nggak pernah lihat perempuan cantik aja dia nggak tertarik. Lihat ustadz bukan ustadz tidak bisa dibedakan kalau orang gila mah. Ya, orang gila tidak bisa membedakan mana ustadz dan bukan, nggak bakal bisa. Kalau orang gila, namanya juga orang. Bahkan orang gila tuh apapun yang lakukan orang gila tidak kena hukum. Ada dalilnya, ada. Rufi al-qalam an salasin anin naimi hatta yastaqidu wa anis sobiyi hatta yablugho wa anil majnuni hatta yakila atau hatta yapiko. Ada 3 kelompok manusia yang dimaafkan oleh Allah, tidak ditulis baik ataupun buruk. Pertama adalah orang tidur sampai dia bangun sadar. Mimpi, maaf ya, walaupun udah berumur gitu ya. Umur berapa sekarang? Baru 60, masih muda 60 mah. Mimpi gitu kan, mimpi dengan seorang perempuan yang cantik gitu ya. Tapi tidak menghayal sebelum tidurnya, tidak gitu kan. Mimpi saja, itu tidak dosa. Tapi kalau menghayal sebelum tidurnya, nah itu dosanya karena menghayal sebelumnya. Jadi saat tidur mah enggak, sampai dia bangun lagi sadar ya. Yang kedua, anak kecil sampai dia balik.
Yang ketiga, orang gila sampai akalnya sehat kembali. Wa anil majnuni hatta yapiko atau hatta yakila. Jadi kalau orang gila beneran gila, orang gila itu tidak bisa melakukan sesuatu, maaf ya, milih ustad gitu ya, nggak bakalan orang gila mah ya, nggak punya pilihan kalau orang gila, maaf ya. Kalau tadi saya katakan kalau tukang ngerokok nyari puntung, coba puntung udah pendek pun diambil. Kalau lapar nyari makan. Lihat perempuan cantik, walaupun perempuannya maaf ya pakai pakaian mini, nggak bakal tertarik mah dia mah. Itu orang gila beneran. Itu bener gila itu ya. Jadi orang seperti itu jangan disalahkan ya, karena dia gila. Cuma orang gila itu beruntung kalau dia orang soleh terus gila. Beruntung dia bakal masuk surga. Kalau pada saat dia sehatnya akalnya terus gila, dia maksiat terus tidak pernah beribadah, itu masuk neraka pasti. Kalian menentukan di ujung ya, ujung sebelum gila ya, kalau ujung sebelum mati kan gitu kan. Jadi mudah-mudahan ya beliau itu kalau mungkin oleh ketua SN diangkat lah, naik pangkatnya satu tingkat lah ya. Kalau kata siapa tuh, kata ya memang itu beliau, saya salut ya, bisa membedakan mana pribadi dan mana bukan pribadi. Nah, ini kan yang dihina ajaran Islam, bukan pribadinya gitu, beda ya sekali harus membedakan. Tapi kalau kita orang-orang yang awam ini tidak usah melakukan apa kalau di jalan pukul-pukul, tapi ya serahin aja sama polisi lah ya, serahin aja. Kita jangan menghakimi sendiri. Tapi kalau karena pertanyaannya, tapi Napoleon ya, saya bilang Napoleon hebat, bisa membedakan mana masalah menghina pribadi dan menghina Islam. Jadi syidal kufarnya keluar dia ya, bagus ya gitu. Jadi sekali lagi Rasulullah pun sekelas Rasul tuh jangan, Rasul tuh kan Rasul tuh pemaaf. Coba antum lihat tadi para dai yang dikirim Rasul dibunuh, itu Rasulullah kirim pasukan karena bukan pribadi, beda. Terjadilah perang. Bapak kalau lihat cadar ya, sejarah cadar itu, orang Yahudi tukang apa itu, tukang nyepuh ya, tahu nyepuh emas, suka disipuh kan. Tukang nyepuh emas itu orang Yahudi ceritanya. Ini si perempuan yang muslimah ini pakai cadar. Nah, dia nggak berani kalau lagi sendirian. Begitu datang anak muda-muda Yahudi datang gitu kan, ini jahilnya luar biasa. Dia kongkow dengan apa, kerjasama dengan si orang Yahudi yang tukang sepuh itu ya. Tolong jadi si cadarnya itu yang panjangnya itu di ujungnya ditaruh ke paku ya. Begitu dia berdiri, cadarnya lepas, marah itu si perempuan. Lantas ada seorang laki-laki itu dihajar itu orang yang kurang ajar tadi, tukang sepuh itu, mati dia. Akhirnya anak-anak muda juga menghantam apa namanya si bapak yang tadi yang mukul itu, mati juga dia, syahid dia, mati. Nah, artinya itu kan bukan masalah pribadi, Pak. Jangan, itu masalah pribadi, bukan. Beda ya. Itu luar biasa ya. Jadi kalau kita dihina pribadi, kadang-kadang justru kita terbalik. Kalau dihina pribadi, marah. Terbalik kita mah ya. Dasar si Ja'far kurang ngajar. Waduh, saya nih harga diri kemana sampai berani mati. Nah, itu konyol itu matinya. Itu konyol justru malahan ya. Kita kadang-kadang kalau dihina pribadi naik darah hidung kan, luar biasa. Tapi seharusnya tidak usah kalau pribadi yang dihina. Si Ja'far kayak aja kan gitu maunya kan, ya sudahlah, mau diapain. Mudah-mudahan yang bilang kayak jadi gitu kan, atau yang gitulah kira-kira ya. Masih ada, silakan. Ini sampai ada ya, silakan Bang. Cukup ya, kita cukup ya. Mudah-mudahan ya masih banyak orang yang tidak disangka-sangka masih cinta dengan Islam ya. Dan mudah-mudahan kita jangan kalah semangatnya dengan, walaupun sudah sama, apalagi umur di atas 60 ya, masih semangat tetap ya. Semangat Islamnya, bukan semangat yang lainnya ya. Semangat ke Islam. Semakin tua harus semakin semangat mendekatkan diri kepada Allah, sampai Allah mengingatkan kepada kita itu, jangan kita lalai dengan anak dan harta. Kalau itu terjadi ya,
sehingga kita melalaikan, maksudnya melalaikan Allah ya, karena kita saking cintanya dengan harta dan anak, maka termasuk orang-orang yang merugi. Itu kan Quran ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori itu. Kita tutup dengan tempat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.